Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Anak-anak kelas 6 hari ini seperti biasanya untuk PAI kalian sudah menginjak ke bab 2 ya. Sebelum kita mulai pembahasan bab 2 untuk PAI, seperti biasanya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, kelas 6 di bab 2 hari ini ya. Kalian lihat di halaman 17, di situ ada judul yaitu ketika bumi berhenti berputar. Nah, kita itu berputar ya, maksudnya bumi kita berhenti berputar berarti artinya hari kiamat. Nah, pembahasan hari ini yaitu zaman akhir ya, atau hari kiamat ya. Coba kalian lihat di halaman 17 itu pengertian hari akhir. Apa sih hari akhir itu dan kiamat itu? Hari akhir itu hari berakhirnya seluruh alam semesta ya. Jadi bumi, langit semuanya hancur ya, bencana alam di mana-mana ya. Yang disebut zaman akhir yaitu zaman sudah tua dan berakhir, dan banyak tanda-tanda di zaman akhir mau berakhirnya zaman ini, mau kiamat ya, banyak yaitu tanda-tandanya. Di sini nanti kita bahas ya. Coba kembali lagi di halaman selanjutnya. Di situ di halaman 18 tanda-tanda kehancuran, tanda kiamat sudah disebutkan di ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat Al-Haqqah ya, Al-Haqqah ya, dan kemudian surat Zumar dan sebagainya ya. Nah, sebelum katanya hari kiamat, ada pula tanda-tanda zaman akhir seperti yang kita ketahui dan kita lihat, kita rasakan selama ini ya. Yang bisa kita lihat dan kita rasakan yaitu tidak ada lagi ya masjid atau musola yang jelek, semuanya bagus, malah indah-indahan, bagus-bagusan, tapi tidak ada orangnya yang melaksanakan ibadah. Itu termasuk tanda-tanda akhir zaman. Banyak anak berani kepada orang tua. Maksudnya apa? Banyak anak yang durhaka. Sering kita lihat anak sampai membentak orang tuanya ya. Bahkan sering melihat sampai berkata kotor kepada orang tuanya, diperintah orang tuanya tidak mau. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Terus kemudian banyak musibah-musibah yang terjadi seperti gempa bumi, tsunami, dan yang sekarang kita lihat, kita rasakan bencana yang di sekitar kita yaitu wabah yang seperti yang terjadi saat ini. Banyak yang meninggal tanpa adanya sebab,
termasuk tanda-tanda zaman akhir. Dan banyak lagi tanda-tandanya, ya, banyak ulama-ulama, banyak kiai-kiai yang meninggal. Itu termasuk tanda-tanda kiamat. Kalau sudah tidak ada ulama, sudah tidak ada kiai, terus kemudian siapa yang membimbing kita semua, ya, untuk ke agama selanjutnya. Kalau sudah zaman akhir masih tidak berpenghuni, ya, agama tidak diuraikan, akhirnya seperti yang saya pernah ceritakan yang dulu, ya, nanti kalau sudah tidak ada yang menghuni masjid, kemudian tidak ada yang azan, ya, kemudian muncullah tanda-tanda yang besar, tanda kiamat, yaitu keluarnya Dajjal dan sebagainya. Banyak yang, dan tadi yang saya sebutkan yang pertama itu tanda-tanda kiamat yang kecil. Yang besar banyak, keluarnya Dajjal, keluarnya asap Tuhan, kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj, Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, itu, ya. Untuk materi ini saya bisa menerangkan hanya lewat perkataan. Kalau misalkan ketemu nanti, insya Allah kalau sudah masuk sekolah, ya, nanti saya jelaskan lebih detail. Saya putarkan filmnya, ya. Hari ini hanya menerima penjelasan saja. Kalian juga bisa melihat di kalian masing-masing. Yang selanjutnya, apa sih gambaran hari kiamat itu? Kalian bisa membayangkan sendiri, bisa menggambarkan sendiri, ya, bagaimana itu bencana alam. Coba kalian lihat di LKS kalian halaman 18 itu. Yang pertama, bumi digoncang, ya, maksudnya itu apa? Gempa bumi yang sangat dahsyat, ya, sampai memakan banyak korban. Yang kemarin kita ketika tahun kemarin itu Gunung Merapi, ya, yang meletus, ya, itu termasuk kiamat kecil, ya, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang selanjutnya nomor 2, manusia seperti anak-anak yang berterbangan. Maksudnya anak-anak itu kita gambarkan seperti bulu atau debu, ya, yang berterbangan. Pada saking dahsyatnya bencana alam, ya, manusia itu seperti berterbangan seperti anak-anak, ya, seperti sangat gampangnya, ya. Kemudian yang ketiga, langit terbelah dan benda-benda langit berjatuhan. Meteor yang pernah kalian lihat di film di YouTube itu, pernah lihat meteor jatuh dan sebagainya, itu sangat dahsyat. Itu lebih dahsyat dari yang kita bayangkan dari film tersebut, ya. Banyak planet-planet yang berbenturan, bahkan bumi berbenturan dengan planet yang lainnya. Selanjutnya, lautan meluap, maksudnya apa? Tsunami. Indonesia pernah diguncang tsunami, ya, 2004 dulu di Aceh. Itu tsunami besar, ya, terbesar. Kalau seandainya terjadi lagi tsunami, mungkin ya sudah habislah manusia ini. Kenapa? Di Aceh itu sudah besar. Kalau jika terjadi lagi, mungkin kemungkinan bisa lebih besar lagi, ya. Di halaman selanjutnya, ya, kita membahas masih di hari kiamat. Kiamat dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro, ya. Sering dulu masih kita masuk di sekolah tatap muka, saya menceritakan tentang kiamat dan menceritakan apa saja tentang nabi-nabi. Mungkin kalian sudah lupa, sekarang tinggal mengingatnya lagi, ya. Kiamat sugro yaitu kiamat, ya, kecil. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil. Maksud kiamat kecil itu kematian seseorang, ya, kecelakaan, itu kiamat kecil. Bencana alam, ya, termasuk kiamat kecil. Tsunami, gunung meletus dan lain sebagainya. Kiamat kubro yaitu kiamat besar. Maksud kiamat kubro yaitu berakhirnya seluruh alam semesta dan kehidupan di alam semesta ini, ya. Tidak ada makhluk seorang pun, makhluk satu pun yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya.
Loh, malaikat apakah juga meninggal? Iya, semua mati. Tidak ada yang hidup. Ya, malaikat, manusia, setan, jin semua mati. Hewan apalagi, ya. Ini kiamat kubro. Hanya Allah yang hidup. Ya, Allah Maha Kekal. Di situ ada nama-nama lain hari akhir, ya, mulai 1 sampai 10, mulai Yaumul Arsa sampai Yaumul Asr. Ya, di situ kalian bisa membacanya artinya, ya, satu persatu. Kalau saya bacakan satu persatu sini untuk waktu penyampaian tidak cukup, ya. Yang selanjutnya alam gaib atau fase-fase berhubungan dengan hari akhir, ya. Yaumul Barzah, Yaumul Ba'ats dan sampai ke-8 sampai ke-6, ya. Ini saya juga tidak bisa menjelaskan satu persatu, waktunya tidak bisa mencukupi. Saya jelaskan yang nomor 3 aja, ya. Nomor 3 Yaumul Basar. Seringkali kalian mendengarkan di pengajian, ketika di tempat ngaji kalian, ketika diceritakan oleh guru ngaji kalian, oleh ustadz-ustadzah kalian, ya. Yaumul Mahsyar, ya. Ini adalah padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh makhluk hidup di alam semesta ini, dikumpulkan jadi satu, ya. Yang sudah meninggal zaman mulai ratusan tahun dihidupkan kembali, berkumpul di Yaumul Basar ini, ya. Dan seterusnya kalian bisa membaca artinya, ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan tentang arti maksud dari, ya, apa, mulai fase-fase berhubungan hari akhir ini, bisa tanya kepada saya, boleh bertanya kepada orang tua kalian, keluarga kalian, kakak kalian, dan sebagainya, ya. Selanjutnya halaman 20, ya. Surga ada 8 dan neraka juga ada 8, ya. Surga terbaik yaitu surga Firdaus, surga tempatnya para nabi, ya. Dan kebalikannya, terbaik jadi paling jahat, paling kejam. Neraka paling kejam yaitu neraka Jahannam, ya. Kalian bisa lihat di halaman 20, ya, nama-nama surga dan nama-nama neraka. Tanda-tanda hari akhir, ya, sudah saya terangkan tadi di awal, ya. Di situ di halaman 20 bawah, ya, lahirnya Rasulullah, ya. Nabi Muhammad SAW itu nabi akhir zaman, nabi terakhir. Kita adalah umatnya Nabi Muhammad, ya. Kemudian itu kalian lihat di halaman 20, ya, A sampai H, di situ sudah jelas semuanya. Ini tanda-tanda hari kiamat, ya, kecil, tanda kiamat kecil. Kalau seandainya terjadi, jangan sampai, ya, terjadi tanda kiamat besar, ya. Makanya kita harus sering-sering membaca istighfar, ya, anak-anak, ya. Sering-sering membaca istighfar, jangan terbiasa bicara kotor apalagi mesu, diganti, nggak usah gampang disenggol temannya sedikit mesu, nggak boleh, ya. Itu perkataan yang jelek, ya, nggak patut diucapkan, ya. Di halaman selanjutnya halaman selanjutnya 21, ya. Di situ tanda-tanda kiamat besar, ya, sudah saya terangkan tadi di awal. Di situ sudah ada semua, keluarnya Dajjal, Imam Mahdi dan sebagainya. Kemudian hikmah beriman kepada hari kiamat. Nah, hari kiamat ini termasuk rukun iman yang keberapa? Apakah masih ingat? Kelas 6? Jangan sampai lupa, ya. Mulai kelas 1 sampai kelas 6 sering kita bahas tentang rukun iman dan rukun Islam, ya. Jangan sampai lupa rukun iman, ya. Rukun iman keberapa? Ke-5, ya. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat, ya. Nah, hikmahnya apa? Kalau kita iman kepada hari akhir, kita ingat dengan kematian kita, karena manusia itu sewaktu-waktu akan
mati. Gak ada yang tidak akan mati. Semua pasti akan mati. Makhluk hidup semua di bumi pasti akan mati. Kalau kita ingat mati, ya pasti kita akan rajin ibadah, ya. Tidak gampang berbuat maksiat atau berbuat dosa. Mau mesum, mau mencuri, mau berbuat jelek, itu ingat, ya, ingat dosa kita, ya, ingat Allah. Senang berbuat kebaikan karena ingat dosa-dosa yang akan kita lakukan nanti kalau berbuat jahat. Dan seterusnya, ya. Di situ kalian bisa membaca A sampai E kelas 6. Selanjutnya untuk kelas 6 bisa melihat halaman 24. Di situ ada ABC-an, ya, A sampai B. Kalian kerjakan seperti biasanya. Nanti kalian kumpulkan di WA pribadi saya, ya. Sekian atas materi saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.